Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan ke depan ini bukan semakin mudah. Kita hidup di zaman yang modern, di zaman yang penuh fitnah. Oleh karenanya di zaman yang begini hebat fitnahnya ini, kita tentu perlu mempersiapkan diri. Nah, di bulan Muharram ini doa yang luar biasa yang diajarkan alim ulama kepada kita. Ada 3 doa yang dimohonkan oleh kita kepada Allah, dan ini harus menjadi senjata kita menghadapi tahun-tahun ke depan ini. Apa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita implementasikan dalam realita kita? Yang pertama, kita memohon kepada Allah agar terjaga dari setan, dari musuh-musuh kita, yakni pasukan-pasukannya yang siap menggelincirkan kita. Ingat, setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Setan inilah yang siap menggelincirkan kita kapan saja dan di mana saja. Setan ini bisa bentuknya jin yang masuk ke dalam was-was hati kita, maupun bisa berbentuk manusia. Oleh karenanya, yuk hati-hati. Hati-hati dan waspada, jangan sampai kita menjadi pengikut setan. Lalu apa yang harus kita siapkan menghadapi setan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jurus. Jurusnya salah satunya diantaranya diabadikan di dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 39 dan 40. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, ini biangnya setan, ini iblis namanya. Ketika itu iblis berjanji, bersumpah, Rabbi bima adwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, karena engkau sekarang sudah melaknat aku, kata iblis, maka aku bersumpah, aku akan jadikan terasa indah perbuatan jahat yang mereka lakukan di muka bumi ini. Aku akan jadikan anak cucu Adam itu menganggap baik perbuatan buruk-buruk yang mereka lakukan. Dan aku akan sesatkan anak cucu Adam ini dengan sesatan yang sebenar-benarnya. Ini janji dan sumpah iblis. Yang kemudian iblis ini, dia punya pasukan namanya setan. Sifatnya yang menggoda. Lalu bagaimana kita menghadapi kehebatan yang luar biasa dari iblis dan setan ini? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 40-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini jawaban iblis nih. Iblis memberikan ancaman tapi juga memberikan solusi. Kecuali hambamu ya Allah yang mukhlis, kecuali hambamu ya Rahman yang mukhlis, maka aku tidak mampu untuk menggoda, menggelincirkan, menyesatkan hamba-hambaku yang mukhlis. Siapa dia yang mukhlis? Orang yang mukhlis adalah orang yang hidupnya ikhlas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukannya adalah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirkan keikhlasan dalam hidup kita ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Maka ibadah kita khidmatkan untuk Allah. Apapun yang kita lakukan dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, maka hakikatnya khidmatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di pekerjaan kita, niatkan untuk mencari ridho Allah. Di rumah tangga kita sebagai seorang suami, niatkan mencari ridho Allah. Sebagai seorang anak, niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang ayah, orang tua, niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita, mati kita, ibadah kita itu harus diniatkan untuk Allah. Maka kalau orang sudah mukhlis, maka enak hidupnya. Orang yang ikhlas sholat,
dilaksanakan dengan penuh kehusyuan. Orang yang ikhlas sedekah dilakukan tanpa ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Orang yang ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan penuh hati dan tanggung jawab. Yuk kita jadikan diri kita orang-orang yang ikhlas, mukhlisin, dalam arti kita melaksanakan perbuatan amal yang soleh kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa yang kedua yang kita panjatkan adalah kita minta pertolongan dari hawa nafsu amarah kita ini. Nafsu amarah inilah, nafsu yang mendorong kepada keburukan inilah yang sering menggelincirkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sudah orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Banyak sudah orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu syahwatnya. Dari derajat yang tinggi dia jatuh kepada derajat kehinaan. Coba saja kita lihat, kalau orang sudah marah dan tidak mampu mengendalikan marah, maka dia akan lebih buas daripada binatang buas. Dia akan lebih sadis dibandingkan dengan hewan-hewan buas. Kita bisa lihat, jarang kita lihat kalau kita umpamanya lihat macan makan ayam, itu wajar ditelan, namanya juga binatang. Tapi kalau manusia sudah kebinatangan, lebih dari binatang, maka membunuh sampai dimutilasi, bahkan bisa dimakan, itu lebih daripada binatang buas. Keji. Maka dalam istilah agama itu adalah perbuatan-perbuatan yang biadab. Nah ini, oleh karenanya yuk kita sama-sama upayakan diri kita mengendalikan nafsu amarah kita, mengendalikan nafsu syahwat kita. Kemarin kan kita tahu ketua KPU tergelincir gara-gara nggak bisa nahan otong lenonnya. Ya, ketua KPU nggak mampu, dia jatuh dari derajat tinggi kepada derajat rendah karena gara-gara syahwatnya nggak bisa dikendalikan. Banyak kemarin orang-orang yang kita anggap hebat dalam sisi agama, tetapi ternyata gara-gara syahwat jatuh dia ke derajat yang hina. Oleh karenanya ya, kendalikan nafsu kita ini, nafsu amarah, kendalikan, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan zikirlah kita banyak dalam hidup kita ini. Zikir kita, ingat kepada Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim, dimanapun kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan zikir setidaknya kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Perbanyaklah puasa, apalagi di bulan Muharram ini, banyakin puasa. Kemudian banyakin tilawatil Quran. Dengan 3 hal ini saja insya Allah nafsu kita akan mampu kita kendalikan. Yang terakhir, kita minta pertolongan kepada Allah adalah istighal. Istighal kita, Allah sibukkanlah kami dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar kita mampu beramal dengan amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan pintu-pintu amaliyah kita. Di antaranya kalau kita memang punya materi, maka dekatilah keridhaan Allah, dekatilah Allah dengan infak dan sedekah kita. Lihat tetangga-tetangga kita, lihat masjid kita. Masjid kita masih membutuhkan bantuan-bantuan dari kita. Kalau kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beramal jariahlah kita. Investasi cerdas ini amal jariah. Kalau kita bersedekah, berinfak untuk masjid, dan masjid itu selalu berdiri, sampai berdiri, terus berdiri, dan diisi oleh jamaah yang makin banyak, maka pahalanya sebanyak jamaah yang memanfaatkan masjid yang kita infak jariah, sedekah jariah di situ. Oleh karenanya yuk kita sama-sama bersibukkan diri kita dengan amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita semua dari bujuk rayu syaitan, dari godaan syaitan dan pasukan-pasukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dipicu, dimotivasi, termotivasi untuk melaksanakan amal-amal soleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.